semuanya. Apakah semuanya antusias pada saat ini? Berapa banyak yang antusias? Lambaikan tangan. Saya minta yang antusias berikan tos kepada kiri kanan depan belakang. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Pastor Arif sudah mengundang Departemen Komuda Nasional untuk berbagi berkat pada saat ini, pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini memang temanya Hari Nasional Komuda adalah Running the Vision. Oleh sebab itu, biarlah kita semua bisa mengejar segala visi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Dan pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang hari ini menggerakkan kehidupan saudara-saudara sekalian? Apakah yang memotivasi sehingga hari ini saudara masih mau datang ke gereja? Apakah yang menyebabkan hari ini saudara masih mau aktif bekerja? Saudara masih mau aktif melakukan banyak hal? Sebab banyak orang yang hari ini sepertinya sudah tidak mau hidup lagi. Mereka sudah tidak mau untuk melanjutkan kehidupannya. Tetapi hari ini saya lihat saudara wajahnya semua antusias. Luar biasa wajahnya. Dan saya yakin dan percaya ada sesuatu yang menggerakkan kehidupan saudara. Sehingga hari ini saudara memiliki suatu goal dan tujuan dan motivasi. Ya, semua orang yang hadir di tempat ini pasti karena punya tujuan dan motivasi. Sehingga hari ini saudara masih terlihat luar biasa. Sudah jam 6 sampai jam 8 ibadah, saudara tetap mau beribadah pada Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini sangat diberkati Tuhan, amin. Thank you buat hamba Tuhannya yang luar biasa. Ya, pasti di gereja ini akan banyak melahirkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Amin, amin. Di mana GSJA Bethlehem ini sudah banyak menjadi berkat buat banyak GSJA di seluruh Indonesia. Dan hari ini saudara-saudara, pertanyaannya apa yang menggerakkan hidup Anda hari ini? Apapun motivasi Anda, apakah itu sudah terkonek dengan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara? Apakah sudah terkonek dengan visi Tuhan? Apakah hari ini saudara punya target? Apakah target saudara itu semua sudah terkonek dengan rencana Tuhan? Saudara, ini mesti hati-hati dalam kehidupan kita. Sebab mungkin apa yang kita kejar hari ini belum tentu terkonek dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Sehingga kita seperti bekerja habis-habisan, tetapi tujuannya apa? Kalau saya tanya dengan anak muda, kamu mau apa setelah ini? Pak, saya mau kuliah. Setelah kuliah saya mau apa? Mau kerja, Pak. Setelah kerja mau apa? Mau cari istri, Pak. Setelah cari istri mau apa? Setelah menikah mau apa? Mau punya anak, Pak. Setelah punya anak mau apa? Mau punya cucu. Setelah punya cucu apa? Mau apa lagi? Mau tambah rumah, Pak. Mau apa lagi? Mau tambah kekayaan. Terus mau apa lagi? Tidak bisa jawab lagi. Mentok. Apakah tujuan hidup kita hanya yang sebatas yang kita pikirkan? Kita hanya pikirkan, oh dalam hidup saya mau A, mau B, mau C, mau D. Kita sudah list down semua target kita sukses, sukses, dan sukses. Tetapi apakah saudara pernah berpikir bahwa di atas segala tujuan saudara, sebetulnya ada tujuan yang paling tinggi, yang paling penting. Dan kalau tujuan yang paling penting itu saudara tidak tahu dan tidak mengerti, maka semua yang saudara kejar hari ini menjadi sia-sia. Saudara akan seperti mengejar angin dan saudara tidak dapatkan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Tuhan punya gambaran besar atas tujuan utama rencana Tuhan di masa depan yang sebetulnya jauh lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan hari ini. Saudara mungkin berpikir usia saya sampai 70, 80 saya mau dapat A, mau dapat B, mau dapat C. Target saya usia sekian saya mau dapat A, B, dan C. Saudara sudah punya rencana dan sudah mencatat semua. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah memikirkan sebetulnya Tuhan punya rencana bukan sekedar hanya di bumi. Tuhan punya rencana bahwa saudara diciptakan karena ada goal dan maksud dan rencana Tuhan yang bukan hanya di bumi. Tetapi ada dunia lain saudara-saudara sekalian yang di mana di dunia lain itu enggak ada batas waktu. Kalau hari ini kita masih bisa berpikir saya akan mencapai di usia sekian, saya mencapai target sekian, sukses, punya keluarga dan sebagainya. Tapi apakah target itu juga sesuai dengan rencana Tuhan? Bahwa hidup kita selama di bumi
itu hanya sementara. Katakan sementara. Hidup kita hanya sementara, hanya sampai usia 70, 80 dan puji Tuhan bisa sampai 90. Tetapi ketika kita masuk ke dunia lain, itu nggak ada limit. Di dunia yang lain di sana nggak ada limitnya. Itu goal utama kita sebetulnya. Itu nggak bisa dibilang dalam puluhan tahun, tidak bisa dibilang dalam jutaan tahun, tidak bisa dibilang miliaran tahun, bahkan ratusan miliar, karena tidak ada batas waktu. Jangan karena kita mencari dan mengejar hanya target yang dalam waktu beberapa tahun kita hidup di dunia, tapi kehilangan target yang di sana. Karena saking pusingnya mengejar target yang di bumi, sampai lupa mendapatkan target yang di sorga. Target yang sudah Tuhan plan kepada kita, rencana yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita, itu semua gagal karena kita lebih fokus dengan target yang hari ini kita sudah rencanakan. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu, yang pertama, kita mesti setting goal dulu. Setting goal. Dua hal. Yang pertama adalah tetapkan titik tujuan kehidupan saudara. Sebelum saudara running, mengejar sebuah tujuan, tentukan titik tujuan. Hari ini Pak Pastor, saya udah setting goal saya. Sejak Pastor kontak saya sudah kunci tanggal hari ini, jam segini, saya mesti ada di tempat ini. Saya sudah setting goal saya, sehingga segala plan apapun saya batalkan semua. Karena saya sudah komitmen untuk saya tiba di sini. Sekalipun mungkin ada yang lebih tawaran lebih menarik. No, saya sudah setting goal tempat ini. Dan ketika dalam perjalanan dari tempat saya ke sini, saya sudah kunci titik GSJ Bethlehem di Waze saya. Saya pakai Waze. Saya kunci titiknya Pak. Sehingga ketika saya mengunci titiknya, saya merasa aman. Saya tidak akan pernah nyasar dan saya tahu titik tujuan saya. Jadi dalam perjalanan saya nyaman dan mantep, nggak ketakutan. Kalau saya nggak kunci titik saya, titik tujuan, saya takut nyasar. Kalau nyasar, Pastor Arif telepon saya, Pak Daniel udah sampai di mana? Oh maaf Pak, saya nyasar Pak, kelewatan Pak, ke jungle Pak. Jungle apa tadi Pak Arif? Ke jungle land Pak. Ya. Jadi muter balik lagi karena salah jalan. Jadi ketika saya sudah kunci titik itu, pertama saya lebih aman, saya lebih nyaman, dan saya lebih antusias pasti tiba di tempat ini karena sudah dikasih tahu Anda akan tiba jam sekian. Di West ada jelas. Jadi kalau kita tidak men-setting goal dalam kehidupan kita, saudara bisa up and down. Saudara bisa up and down, selalu masalah menjadi khawatir karena saudara hanya memikirkan target-target yang mungkin hari ini sebetulnya bukan goal yang paling utama. Tetapi saudara fokusnya jadi beralih. Jadi tentukan titik tujuan dalam Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ya, terus mata memandang ke depan. Dan tadi sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bisa connect sama Tuhan selalu, dekat sama Tuhan, maka kita menjadi somebody yang berguna. Kita connect selalu memandang kepada Tuhan. Jadi yang pertama kita mesti tentukan titik tujuan hidup kita. Nah apa sih titik tujuan hidup kita yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita? Ternyata Roma 8 ayat 29 menjelaskan kepada kita. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita sebelum dunia ini ada? Sebelum bumi ada, apa sih maksud Tuhan menciptakan manusia? Dalam Roma 8 ayat 29, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, ini yang mesti saudara kunci setting goal yang Tuhan sudah planningkan dan rencanakan dalam kehidupan saudara. Dikatakan bahwa semua kita yang sudah dipilihnya dari semula. Dari semula kapan? Apa yang dimaksud dari semula? Dari semula adalah sebelum saudara ada di bumi ini.
Dari semula, maksudnya sebelum bumi ini ada, Tuhan sudah merencanakan akan menciptakan saya, akan menciptakan saudara sekalian. Dan Tuhan punya rancangan yang indah dan mulia. Karena saudara ditentukan untuk menjadi segambar, serupa dengan anaknya. Yaitu siapa namanya? Yesus Kristus. Supaya ia menjadi yang sulung. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan bahwa harus ada yang sulung, maka kita mengikuti. Katakan amin. Harus ada yang di depan kita, sehingga kita bisa mengikuti. Jadi Tuhan sudah memberikan sebuah contoh dan teladan, dan dialah yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Lalu dia menjadi yang sulung, maka setiap kali yang sulung lakukan apapun, kita tinggal mengikuti yang sulung. Karena yang sulung selalu berjalan di depan. Kita di belakangnya yang sulung. Kalau yang sulungnya hidup, saya juga mesti hidup. Kalau yang sulungnya mati, saya juga mesti mati. Yang sulung bangkit, saya juga mesti bangkit. Kalau yang sulung masuk sorga, saya juga mesti masuk sorga. Kalau yang sulung nanti datang kembali, yang sulung akan jemput adik-adiknya. Saya nih adik-adiknya. Karena dia yang sulung. Sudah pasti dia akan jemput saya. Karena dia yang sulung. Dia datang ke bumi menjemput kita di awan-awan. Saya diangkat bersama dengan semua jemaat di sini. Berjumpa dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus. Dan yang sulung ini yang akan mempertemukan kita dengan Allah Bapa. Allah Bapa yang punya rencana. Visi ini yang tadi disampaikan di dalam Roma 8 ayat 29. Visi ini dibuat oleh Allah Bapa di sorga. Dan Allah Bapa mengutus yang sulung. Sehingga yang bisa mempertemukan kita dengan Allah Bapa di sorga, itu hanya yang sulung. Kunci passwordnya hanya lewat yang sulung bisa ketemu Bapa. Jadi kalau kita nggak lewat yang sulung, tidak mungkin kita bisa ketemu Bapa. Kita akan kehilangan perjumpaan kita dengan Bapa, artinya kita kehilangan kehidupan yang kekal. Artinya kita kehilangan kesempatan untuk hidup selamanya. Tetapi kita memilih dunia yang lain, yang bukan ditentukan oleh Tuhan. Semua rancangan Tuhan adalah kita mengikuti yang sulung sampai kita berjumpa dengan Allah Bapa. Itu goalnya Tuhan. Hanya untuk menggenapi rencana Tuhan, kita mesti segambar dengan yang sulung. Kita tidak boleh berbeda dengan yang sulung. Kita mesti sama dengan yang sulung. Dari cara berpikir kita, cara bersikap dan berkata-kata, hidup kita sama seperti yang sulung. Dan hari ini kita sedang dalam proses bagaimana kita belajar untuk bisa menjadi sama seperti yang sulung. Karena inilah kesempatan kita Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dipanggil Tuhan, sebelum kita dipanggil hidup kita, kesempatan kita hanya sampai di mana kita sampai titik penghabisan, itu kesempatan kita untuk mengejar untuk menjadi seperti yang sulung. Katakan amin. Saudara-saudara sekalian, jadi yang pertama kita mesti tentukan titik tujuan, dan jelas titik tujuannya adalah saya dan saudara menjadi segambar dan serupa dengan yang sulung. Dan ingat saudara-saudara, yang sulung sudah dibangkitkan. Kebanggaan kita mengikut Kristus karena yang sulung sudah dibangkitkan. Dan artinya tidak ada lagi kematian bagi kita. Kita yang sudah mati dibangkitkan, yang belum mati langsung bersama dengan yang sulung berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Katakan amin. Nah yang kedua, di samping kita menentukan titik tujuan, kita juga mesti mengawasi lintasan. Kalau saya berlomba atletik, saya tahu titik tujuan saya di sana. Tetapi ketika saya mau berlari ke sana, saya mesti memperhatikan lintasan saya. Jangan sampai saya menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau saya tahu tujuan saya, tetapi saya tidak fokus dan berlari seenaknya dengan pikiran saya, dengan pengetahuan saya, tanpa saya mau mengerti aturan-aturan pertandingan dan mempelajari aturan pertandingan, maka saya bisa gagal mencapai sebuah tujuan. Jadi ketika orang berlari 400 meter, dia mesti perhatikan lintasannya. Jangan ketika dia lari tiba-tiba dia lompat dari lintasan pertama ke lintasan ketiga. Dari ketiga dia lompat ke 5.
Dia tabrak sana, dia tabrak sana Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia nggak mencapai titik tujuan. Dan akhirnya dia gagal. Dan jadi hari ini yang kedua, kita juga mesti memperhatikan lintasan kita. Janganlah kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sambil melihat tujuan, kita fokus ke depan. Amsal 4 ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tadi sudah disampaikan, teman kita berkata, kalau kita mau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, pelajarilah kata-kata Tuhan. Karena itulah pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pak Arif, saya kan sudah datang ke gereja setiap minggu. Saya kan sudah dengar firman Tuhan, baik, bagus. Kita dengar firman Tuhan hari Minggu. Tetapi pertandingan kita bukan hanya hari Minggu. Every day, setiap hari, itu adalah pertandingan kita. Hari Minggu mungkin oke, kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi ingat pertandingan yang sebenarnya ketika kita di luar gereja ini. Kita menghadapi pertandingan sebenarnya ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang kuliah, ketika kita sedang berdagang dan berbisnis. Apakah kita mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam pekerjaan kita sehari-hari? Dan kalau itu yang menentukan, saudara mesti mengerti bahwa kita mesti tahu prinsip-prinsip kebenaran apa yang Tuhan katakan. Amin. Setiap garis batas akan mempercepat dan mempermudah membawa kita menuju titik batas. Jadi kalau ada rel kereta api, kalau sudah ditentukan relnya, maka asal mengikuti saja relnya, sudah pasti sampai. Tadi dikatakan just obey. Taat saja apa yang Tuhan katakan, lakukan saja. Tapi Pak, saya lagi rugi. Tidak ada masalah. Karena nanti saya akan bukakan beberapa ayat yang memperkuat kehidupan saudara-saudara sekalian. Nah, garis batas ini akan mempercepat dan mempermudah membawa kita menuju titik batas. Sejak saya kunci sebuah titik untuk menuju GSJ Bethlehem, tapi handphone saya itu tidak saya tutup. Saya liatin terus Pak Pastor Arif. Saya liatin terus, kapan dia ngomong ke kanan, saya ke kanan. Kapan dia belok ke kiri, saya belok kiri. Bahkan audionya istri saya selalu nyalain, belok kanan. Jadi sambil bawa mobil, belok kanan. Kan dia lagi lihat ke depan. Dia nggak boleh beralih dari pandangan ke depan kan. Tapi ada suara, belok kiri. 100 meter lagi Anda keluar dari pintu tol, misalnya gitu kan. Jadi telinganya mengikuti sebuah panduan-panduan. Very good, very good. Nah jadi saudara, jadi di samping kita fokus tujuan, kita juga mesti di dalam garis batas yang sudah ditunjukkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang kita lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Kalau kita just obey, hanya melakukan apa yang Tuhan katakan, maka di dalam kitab Ulangan 28 nanti akan saudara baca. Ya, saudara baca. Oke. Kita lanjutkan, next. Do not cross the line, jangan lewat garis batas. Just obey and consistent. Nah ini Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang padamu menjadi bagianmu. Kalau ini ayat dilanjutkan sampai ayat 14, maka berkat Tuhan begitu banyak. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil ternakmu. Diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah di negeri yang diberikan kepadamu. Bersatu jalan musuh menyerang engkau, bertujuh jalan mereka lari di hadapanmu. Engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Berkat itu begitu banyak. Dari kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 14.
Tetapi saudara perhatikan ayat 1-nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ternyata untuk mengubah hati kita, untuk menjadi orang yang taat melakukan perintah Tuhan, kuncinya adalah bagaimana cara Anda mendengar firman Tuhan. Karena banyak orang salah caranya mendengar firman Tuhan. Sebab ada kata baik-baik. Jangan sampai miss apa yang dimaksud Tuhan, rencana Tuhan. Sebab telinga ini adalah kuncinya kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang kita dengar ternyata masuk di hati. Dan apa yang di hati kita itu keluar dalam bentuk sikap, perbuatan, tindakan, dan perkataan. Semua dari hati. Kenapa orang tidak bisa berkata yang positif? Tidak pernah bisa bertindak yang positif. Selalu berpikir negatif. Kenapa? Karena dia tidak buka telinganya ketika Tuhan bicara. Sementara firman Tuhan disampaikan, mungkin dia lagi berpikir yang lain. Dia memikirkan entar pulang mau makan apa ya. Ini udah jam 8 ini. Mall masih buka gak ya Pap? Iya Mam, mall mungkin udah mau tutup. Iya nih hamba Tuhan nih dari Jakarta, khotbahnya lama amat ya Pap ya. Enggak selesai-selesai kayaknya. Ya. Iya, kita nih udah lapar nih. Kan jam makan jam 7 ya Mam. Iya. Aduh nih hamba Tuhan. Lama amat khotbahnya. Seringkali kita sulit mendengar baik-baik firman Tuhan. Karena pertama kita gak fokus dan kedua kita berasa gak ada waktu. Tapi keputusan untuk mau mendengar atau tidak mendengar itu adalah keputusan kita sendiri. Bukan orang lain. Kita gak bisa salahin istri kita gak bisa salahin suami kita gak bisa salahin anak kita. Iya pastor, saya gak ke gereja hari ini, kenapa? Kesian anak saya. Dari Senin sampai Jumat sekolah dari jam 6:30 sampai jam 3. Dia capek, lalu ada les. Hari Sabtu ada ekstrakurikuler. Ya saya hanya bisa ajak jalan-jalan hari Minggu. Maka dengan cara sikap seperti itu, kita tidak bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan dengan seutuhnya. Kita hanya dapat sepotong-sepotong firman Tuhan. Sehingga kita pun taatnya juga akan sepotong-sepotong. Kalau kita mengertinya hanya 30%, kita taatnya juga hanya 30%. Karena sesuai dengan pemahaman dan pengertian kita. Sehingga kalau Tuhan berkata ke kanan, kita bilang kok ke kanan ya, biasanya ke kiri. Jangan-jangan salah nih, udah gua ke kiri dah. Kita gak mantep karena kita mendengarnya setengah-setengah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apakah kita juga membaca firman Tuhan? Apakah juga kita merenungi firman Tuhan? Dan kuncinya untuk bisa melakukan dengan setia di ayat yang tadi 28 ayat 1. Kuncinya untuk bisa melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita mendengar baik-baik. Tidak mungkin orang yang tidak mendengar baik-baik, dia bisa melakukan perintah Tuhan. Dia harus mengerti dan menangkap. Jadi sebetulnya saudara, berkat yang kita inginkan, berkat yang kita doakan setiap hari di hadapan Tuhan, sebetulnya tergantung kuping kita. Pegang kupingnya, ini berharga. Kuping kita berharga loh. Jangan sampai menggunakan kuping dengan cara yang salah. Saudara lebih banyak nonton video, nonton internet, nonton video. Wah, dengar gosip sana. Ya, lu tahu nggak ya? Si itu sekarang jalan masih dia. Siapa? Oh itu lu lihat gandengan tuh. Ya. Coba lu perhatikan dari jauh. Ya. Lu tahu nggak? Teman kita itu, gua lihat dia di Pasar Baru. Gua lihat dia lagi jalan-jalan sama wanita. Gua lihat dia lagi begini. Lu tahu nggak si A, si B, si C? Saudara, itu telinga. Seharusnya banyak mendengar kata-kata Tuhan, tapi mendengar hal-hal yang negatif. Sudah pasti hati kita menjadi negatif, saudara-saudara. Dan sudah pasti kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu tema yang saya sampaikan adalah running the vision. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan. Jadi tujuan itu untuk memperoleh hadiah, berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu sebuah panggilan. Jadi running the vision atau kita mengerjakan visi Tuhan supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, itu hanya bisa terjadi kalau kita hari ini menjalankan panggilan Tuhan. Kalau hari ini kita mengikuti apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan, itu otomatis kita sedang mengerjakan visi Tuhan, menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu otomatis. Saudara just obey, mengikuti panggilan Tuhan. Maka tidak susah menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Hanya ikuti saja panggilan Tuhan. Jadi saya tanya kembali pada saudara, sudahkah Anda, saudara sekalian, menggenapi tujuan saudara diciptakan? Sudahkah kita menggenapi tujuan kita diciptakan? Prosesnya begini. Pertama, Tuhan kasih visi kepada kita, menjadi segambar dan serupa dengan gambaran anaknya. Itu visi Tuhan, itu master plan-nya Tuhan. Kalau saudara ditanya apa yang menjadi goalnya dan rencana Tuhan, goalnya Tuhan adalah menjadikan saya segambar dan serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, karena Tuhan punya rencana, punya master plan, maka dia memanggil kita. Listen, God is calling. Dengar, Tuhan panggil saudara. Dan panggilan Tuhan yang pertama, panggilan untuk menerima keselamatan. Oleh sebab itu, dari visi Tuhan sampai panggilan Tuhan, saya kasih salib. Jadi panggilan Tuhan yang pertama, maukah engkau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara-saudara? Ketika saudara berkata, ya saya mau, saudara sudah melakukan panggilan yang pertama. Dan ingat, setelah saudara menjadi orang Kristen, so what? Apa selanjutnya? Apakah pekerjaan sudah selesai? Ternyata pekerjaan belum tuntas. Saudara masih ada kesempatan hidup di dunia ini. Berarti Tuhan punya rencana menjadikan saudara sesuatu yang luar biasa. Dirubah dan dibentuk menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Oleh sebab itu, listen, God is calling. Dengar, Tuhan memanggil saudara-saudara sekalian. Saudara tahu ada lagu lama yang dengar dia panggil nama saya. Oh pasti tahu, yang bapak-bapak ibu-ibu tahu. Tapi kalau anak-anak muda yang di sini saya nggak tahu, masih ingat nggak lagu ini? Ini udah 40 tahun yang lalu, ini lagu udah ada. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab, oh bisa Pak. Ku jawab, ku jawab, ku jawab, ku jawab. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab. Yang kencang ya. Ku jawab, ya, ya. Ku jawab, ya Tuhan. Ku jawab, ya Tuhan. Ku jawab, ya, ya, ya. Sama-sama ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Jadi ternyata saudara semua dipanggil Tuhan. Kok nggak ada amin nih pastor? Kok nggak senang dipanggil Tuhan ya? Saudara mau dipanggil siapa kalau selain Tuhan? Saya bilang kita semua dipanggil Tuhan. Amin, kita dipanggil Tuhan. Ya, kan kita nggak mau dipanggil setan, benar nggak? Nggak ada kita yang mau dipanggil setan. Jadi kalau saya dipanggil Tuhan, yes, saya senang dipanggil Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang menciptakan saya. Saya tahu Tuhan yang memimpin saya. Karena saya Tuhan yang menguasai hidup saya dan membawa saya masuk dalam kerajaan sorga. Saya nggak mau dipanggil oleh yang lain, Pak.
Jadi jangan kalau dipanggil Tuhan, ku jawab no, no, no. Ku jawab no, no, no. Ku jawab enggak ada waktu Tuhan. Ku jawab enggak ada waktu Tuhan. Ku jawab enggak ada waktu, enggak ada waktu, enggak ada waktu. Maaf Pastor Arif, saya enggak ada waktu Pak. Aduh, ada doa Pak, enggak ada waktu doa Pak. Sibuk sekali Pak. Kan dulu kamu aktif doa. Iya Pak, udah punya toko Pak. Jadi saya enggak ada waktu untuk doa Pak. Saudara hati-hati, saudara hati-hati. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kenapa? Karena kita diselamatkan dan kita dipanggil. Itu kebanggaan saya. Hari ini saya ada di sini tempat ini Pastor Arif, saya karena diselamatkan dan karena saya dipanggil Tuhan. Saya tahu Tuhan panggil saya hari ini lewat Pastor Arif. Tapi saya tahu di balik ini semua, Tuhan yang punya rencana. Di balik semua ini ada Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Jadi pertama dia menyelamatkan, kedua dia memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan apa? Maksud atau visi dan kasih karunia-Nya. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Tuhan sudah merencanakan kita sebelum permulaan zaman untuk diselamatkan dan untuk dipanggil Tuhan. Saya nggak berani berkata dengan Pastor Arif, maaf Pak, saya nggak bisa melayani. Tidak bisa. Kalau saya menolak panggilan di sini, saya sama saja menolak bos saya. Dia bos saya. Dia yang pimpin hidup saya. Dia yang kasih saya kecukupan. Bahkan dia kasih saya berkat dan kelimpahan. Saya mau melayani bos saya. Dan tidak ada waktu dari saya untuk berkata no, no, no. Saya mesti selalu berkata ya, ya, ya. Aduh Pak, saya nggak ada waktu Pak. Hari komsel Pak, ada date, apa istilahnya? Apa? Live. Saya nggak ada waktu untuk live Pak. Kenapa? Ya Bapak tahu sendiri, kan saya selalu lembur Pak pulang malam Pak. It's okay lembur, kita juga suka lembur. Kita hamba-hamba Tuhan juga suka lembur Pak. Lembur adalah bagus. Lembur adalah kita bekerja dengan keras sepenuh hati kita. Tapi ingat goal kita apa? Di atas itu semua, apakah Tuhan di atas segalanya. Sehingga kita tetap menjaga kekonsistenan kita di dalam mencari Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Bukan mencari dompetnya Tuhan. Mencari wajahnya Tuhan. Katakan amin dong. Ya, haleluya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan dengan sebuah ayat. Di dalam Roma 8:29 yang tadi kita sudah baca. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka yang dimuliakan. Saya antusias karena ada kata dimuliakan. Tujuan hidup saya dimuliakan. Apa maksud dimuliakan? Maksud dimuliakan adalah yang sulung berjalan di depan, saya diikuti di belakang, berjumpa dengan Allah Bapa dan terima mahkota kehidupan. Itu namanya dimuliakan. Tetapi saya mesti baca ayat ini baik-baik. Saya nggak boleh hanya membaca kata dimuliakan. Saya mesti perhatikan kata-katanya. Sehingga jangan sampai saya salah jalan. Sebelum kata dimuliakan, itu ada kata dibenarkan. Saya tidak mungkin dimuliakan kalau saya tidak dibenarkan. Dan yang bisa membenarkan saya hanya Dia yang punya kerajaan sorga. Saya tidak mungkin membenarkan hidup saya. Saya tidak bisa bilang saya hebat, saya pasti masuk sorga. Keputusan saya masuk sorga itu hanya otoritas yang punya sorga.
Jadi ketika saya mau dimuliakan, saya harus dibenarkan. Dan perhatikan kata sebelum dibenarkan. Ternyata dibenarkan hanya bisa terjadi kalau kita berkata, ya, ya, ya. Dibenarkan hanya bisa terjadi kalau kita meresponi panggilan Tuhan. Bukan hanya sekedar duduk memanasi kursi gereja, tetapi ada bagian yang kita bisa berikan. Kita bisa involve, terlibat. Kita menjadi bagian tubuh Kristus untuk menjadi somebody yang menjadi berkat buat orang lain. Itu yang Tuhan maksud. Mungkin ada orang yang sudah puluhan tahun datang ke gereja, tetapi dia hanya duduk dan memanasi bangku. Tetapi dia tidak pernah bertindak apa-apa. Karena maksud Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan, Anda dipanggil menjadi imam, menjadi nabi, menjadi murid, untuk jadi berkat buat orang lain. Kalau saudara mengerti prinsip ini, bahwa saudara hanya bisa dibenarkan ketika saudara berkata ya, ya, ya atas panggilan Tuhan, maka hari ini setiap orang harus melakukan panggilan Tuhan. Melakukan panggilan Tuhan sesuai dengan apa yang saudara bisa lakukan. Ada seorang ibu-ibu tua, Pak Daniel, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Usia saya sudah 70 tahun. Jalan susah. Saya nggak bisa seperti anak-anak muda yang hebat-hebat. Ibu bisa melakukan sesuatu. Karena di lutut ibu dan di lidah ibu ada kuasa doa. Ibu bisa berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat gereja Tuhan. Itulah pelayanan yang ibu bisa lakukan. Setiap orang dari yang paling muda sampai paling tua, Tuhan kasih minimal 1 talenta untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan ingat, pelayanan pun bukan hanya di gereja. Hari Senin sampai hari Sabtu, dimanapun Anda berada, Anda adalah hamba Tuhan. Setiap hari dimanapun kita berada, kita adalah hamba Tuhan. Ya Tuhan, saya siap hari ini, saya akan ke kantor, saya akan praktekkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan lakukan yang baik dan jujur dalam pekerjaan saya. Jangan sampai, haleluya puji Tuhan, hari Minggu, hari Senin tiba-tiba OTT datang. Operasi tangkap tangan. Saudara tiba-tiba didatangin KPK. Padahal hari Minggu saudara sudah haleluya puji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi saudara salah jalan. Kenapa? Karena engkau tidak mendengar baik-baik apa kata Tuhan. Sehingga kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Walaupun kita anak Tuhan. Kenapa? Karena kita salah jalan. Kita tidak taat dengan panggilan Tuhan. Tuhan minta kita menjadi imam. Bagi keluarga kita, bagi kantor kita. Tapi kita tetap melakukan perbuatan yang tidak benar. Karena kita mengabaikan firman Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan OTT, operasi tangkap tangan. Ada sebuah kantor tiba-tiba digerebek oleh pemerintah, urusan pajak. Saudara-saudara sekalian. Tuhan sudah kasih tahu kita, ayo, just obey. Dengarkan baik-baik perintah Tuhan Allahmu dan lakukanlah dengan setia. Maka semua berkat itu menjadi milik Anda. Kita ulang ayat 28 yang tadi ya. Kita ulang ayat 28. Mundur sejenak. Mundur sejenak. Ya. Satu-satu, panjang juga ya. Dibantu. Oke. Di ayat kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi begini, berkat itu akan datang. Dan kalau berkat itu akan datang dan menjadi bagianmu, itu sudah dikunci menjadi milik Anda. Tidak ada yang bisa merebutnya lagi. Tidak perlu khawatir. Sekalipun saudara mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan hari ini saudara harus rugi karena saudara jujur. Tapi ingat,
Berkat saudara sudah disediakan oleh Tuhan. Itu menjadi hak saudara. Jangan pernah khawatir saudara rugi. Pak, rugi Pak, kalau zaman sekarang kita nggak nipu Pak. Semua Bapak lihat semua nipu. Kalau saya nggak nipu Pak, cuan saya kecil Pak. Cuan 10% mau hidup pakai apa Pak? Ya. Saya mesti nipu-nipu Pak. Ini kan barang palsu, saya bilang asli Pak. Jadi barang ini mereknya asli tapi saya buatnya palsu. Kan orang banyak yang nggak tahu Pak. Dan selama ini saya sukses. Karena semua orang lakukan. Ingat, Tuhan sudah menetapkan bagianmu yang tidak bisa direbut siapa-siapa. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan perintah Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan, maka itu bukan menjadi bagianmu lagi. Perjanjian itu hilang. Perjanjian hilang. Jadi hari ini saudara-saudara, mari kita tentukan kehidupan kita ke depan. Kita pastikan kehidupan kita ke depan itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Katakan amin. Jadi panggilan adalah kunci untuk membuka akses kehidupan kita selanjutnya. Panggilan Tuhan. Inikah panggilan dan visi utama Anda? Sukses kuliah, menjadi profesional, menjadi pengusaha, amin, menjadi pengusaha, tujuannya supaya berkat banyak. Memiliki suami istri, ya, banyak anak muda, apa yang engkau planningkan? Ya Pak, dalam 2-3 tahun saya berusaha untuk bisa mencapai target saya punya keluarga, punya suami, punya istri, amin. Kita semua punya rencana tujuan yang baik, punya suami dan punya istri, menjadi pengusaha. Apakah tujuan utama kita beranak cucu? Amin. Tuhan bilang penuhilah bumi dan beranak cuculah. Apakah tujuan utama kita untuk diberkati melimpah? Ya amin. Saya juga mau diberkati melimpah. Kita semua mau diberkati melimpah, amin. Berapa banyak yang mau diberkati melimpah, angkat tangan. Puji Tuhan, semua mengangkat tangan berarti semua sepakat dengan saya. Kita mau diberkati melimpah. Lalu juga apakah kita mau hidup sehat? Yes, amin. Kita mau hidup sehat. Saya tahu hidup sehat itu penting. Sebab sehat itu berhubungan dengan kantong kita. Ya, kemarin saya datang ke dokter gigi 2 bulan lalu, saya periksa gigi saya sudah hilang semua di belakang sini. Ya, karena kecilnya biasa suka malas sikat gigi. Lalu dokter bilang, Pak, ini mesti pakai implan Pak. Wah, Pak dokter, implan apa maksudnya? Implan, ya Bapak giginya tulangnya dibor, lalu ditanam giginya. Ah, dibor Pak, nggak main-main nih Pak ya. Masa tulang saya dibor Pak? Iya dibor. Kalau disuntik masih oke lah, ini dibor ditanam. Oke lah, difoto dulu, lalu saya tanya biayanya. 2 gigi implan, saudara tahu berapa harganya? Berapa? Ada yang giginya diimplan di sini? 32 juta saja. 32 juta saja. Jadi goal tujuan utama saya hidup sehat. Apakah hidup sehat tujuan utama hidup saya? Apakah panjang umur tujuan hidup saya? Pertanyaan saya, apakah ini menjadi tujuan utama hidup saya? Apakah ini menjadi tujuan utama hidup saya? Yang selama ini kalau kita tanya sama orang, jawabannya ini semua. Panjang umur, hidup sehat, sukses, perusahaan saya sukses, apakah ini menjadi tujuan utama? Yang jawab tidak, angkat tangan. Yang jawab iya, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, angkat tangan. Ya nggak ada pilihan lain Pak ya. Ada yang bilang ke saya, Pak ini bonus dari Tuhan. No, saya bilang. Bonus adalah diberikan Tuhan dan Tuhan kasih buat kita, itu menjadi milik kita. Itu namanya bonus. Tapi tahulah saudara, sebetulnya ini bukan bonus, tetapi ini adalah fasilitas pelengkap dari Tuhan. Semua yang saya pakai hari ini itu milik Tuhan. Bahkan tubuh saya pun ini milik Tuhan. Saya bisa ada di dunia ini, saya pinjam tubuh yang diberikan oleh Tuhan.
Karena saya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Ini milik Tuhan, bukan milik saya. Kalau tubuh saya saja sudah bukan milik saya, dan tapi hari ini saya masih dikasih hidup, artinya saya dikasih fasilitas oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk berkarya. Untuk menggenapi rencana Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Kalau hari ini saya mau dipanggil Tuhan, saya nggak bisa ngomong jangan Tuhan. Kalau waktu kita udah selesai, selesai. Kenapa? Ini bukan milik saya. Tuhan mau panggil hari ini, setelah saya selesai khotbah, tiba-tiba saya dipanggil. Saya tidak bisa bilang no. Karena ini bukan milik saya. Saya hanya pakai fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Dompet saya, handphone saya, rumah saya, bahkan semua yang ada di sini, itu hanya fasilitas diberikan oleh Tuhan untuk tujuan yang lebih tinggi. Mencapai goal dan maksud rencana Tuhan. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang namanya diberkati Tuhan. Jadi kalau kita setia memenuhi panggilan Tuhan, goal utama kita Tuhan, maka fasilitas akan ditambahkan. Ketika Tuhan berkata kepada yang talentanya 2 menjadi 4 dan 5 menjadi 10, engkau hambaku yang baik dan setia. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku tambahkan perkara yang besar. Fasilitas ditambahkan. Ingat, mobil kita bukan milik kita. Itu titipan Tuhan. Supaya dengan mobil Anda bisa berkarya lebih hebat. Kenapa kita mau umur panjang? Supaya saya bisa melayani Tuhan lebih sungguh, Pak. Kalau umur saya panjang, saya bisa menangkan lebih banyak jiwa. Saya bisa bekerja dengan hebat dan saya dapatkan income, dan income saya akan berikan kepada Tuhan sebagai bantuan misi untuk pelayanan menjangkau jiwa. Oleh sebab itu saya minta umur saya panjang dan hidup saya sehat. Karena ini bukan tujuan, tapi ini fasilitas. Orang yang setia sama Tuhan, fasilitasnya akan ditambahkan. Tetapi kalau gara-gara fasilitas ini menjadi nomor 1 dan dia mengabaikan panggilan Tuhan, ini bukan menjadi berkat, tetapi ini menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Saudara akan buka kitab 28 nanti di rumah, ayat 15 sampai selanjutnya. Lawannya berkat dari ayat 1 sampai 14 adalah kutuk dari ayat 15 sampai selanjutnya. Pilihan berkat atau kutuk tergantung pilihan kita. Sama-sama punya kendaraan, sama-sama punya keluarga, sama-sama punya pekerjaan. Tetapi yang mana menjadi berkat dan yang menjadi kutuk tergantung cara kita memandang. Apakah ini menjadi tujuan utama hidup saya? Saya kerja habis-habisan Pastor Arif. Tapi maaf Pak, saya gak ada waktu lagi ke gereja. Tapi maaf Pak, kayaknya kalau gak nipu-nipu susah Pak. Saya mesti tipu-tipu Pak. Tapi maaf Pak, saya gak bisa ikut live lagi Pak. Karena saya udah punya anak. Saya mesti jaga anak. Gak apa-apa, ajak aja anaknya ke live. Gak apa-apa, ajak ke live. Kumpul-kumpul sama-sama. Kita senang dengan anak kita bergabung bersama. Maaf. Kalau kita menjadikan ini sebagai tujuan utama, maka titik tujuan Anda sudah menyimpang. Yang saya ingatkan tadi yang pertama, tentukan titik tujuan saudara. Supaya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri karena memandang ini semua. Ini otomatis terjadi. Ini adalah dampak yang disediakan Tuhan kalau engkau mendengar baik-baik dan melakukan perintah Tuhan Allahmu. Di segala aspek kehidupan kita bekerja, tidak harus di gereja. Di mana saudara sebagai pengusaha, insinyur, ibu rumah tangga, nama Tuhan tetap nomor 1 di atas segalanya. Saudara bisa tangkap firman Tuhan pada saat ini? Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Saudara kembali hidup antusias, bangga karena kita sudah dipanggil Tuhan. Dan rencana Tuhan begitu indah dan begitu besar. Sampai kita dimuliakan bersama dengan yang sulung berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang pada tim worship leader untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita saudara-saudara sekalian. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
bahagia.